Gembalaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga di bulan Juli pada hari ini secara online. Biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan. Shalom Aleichem. Hidup sebagai anak Tuhan adalah hidup yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Rasa
dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasan saat ini, Tuhan selalu setia menolong pemerintah kami untuk terus menjalankan roda pemerintahan, sehingga pemerintahan bangsa ini masih tetap berjalan dengan baik. Kami bersyukur bagi seluruh umat Tuhan yang masih terus dapat beribadah serta melayani Tuhan. Juga kami bersyukur atas setiap keluarga dan setiap individu yang masih terus dapat menjalani kehidupan hingga saat ini. Bapa, dalam memasuki fase new normal ini, tolonglah setiap kami, baik sebagai orang tua, anak, pekerja, guru, siswa, pelayan Tuhan dan umat Tuhan, agar tetap taat kepada setiap peraturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu di tempat kerja, dalam menggunakan fasilitas umum, fasilitas ibadah, maupun dalam menggunakan transportasi umum. Tuhan, kami berdoa bagi Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjadi provinsi dengan kasus corona tertinggi di Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat bagi gubernur setempat dalam mengambil setiap keputusan dan dapat mendorong masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap orang percaya di Jawa Timur agar ikut mengambil bagian dan aktif dalam mencegah penyebaran virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir bandang di beberapa daerah di Sulawesi, begitu juga dengan yang mengalami banjir di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka. Hiburkanlah mereka yang kehilangan anggota keluarga, dan lindungilah mereka yang selamat. Kiranya Tuhan menyediakan segala kebutuhan yang mereka perlukan saat ini, baik itu tempat tinggal, makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan. Kiranya Tuhan menolong, melindungi, dan memberkati pemerintah setempat beserta seluruh pihak yang terkait dalam menangani bencana ini. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga, khususnya keluarga Kristen, agar di tengah kesulitan saat ini tetap mampu membangun relasi yang semakin kuat. Setiap anggota keluarga bersama-sama dapat belajar untuk mengatasi setiap kesulitan dengan terus mengandalkan Tuhan, serta senantiasa memiliki kerinduan untuk membangun relasi dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya di tengah masa pandemik ini,
Tuhan menolong kami agar makin terbuka dengan dunia digital untuk mengembangkan pelayanan dengan cara yang baru untuk menjangkau dan membimbing jemaat. Tolonglah kami untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit ini dengan mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika kami beribadah maupun ketika kami berinteraksi. Tuhan, kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya bagi para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada dan menganugerahkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang mereka layani dan peliharalah kehidupan mereka bersama dengan seluruh keluarganya. Kami menaikkan syukur serta permohonan kami hanya di dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membaca Mazmur pujian untuk Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Tuhanlah junjungan hidup kita, Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah naungan hidup. Untuk itu mari bersama kita memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan dengan berkata, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan.
sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dia hadir di saat kita meneteskan air mata dan di saat suka kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia berkuasa untuk menolong kita. Maka layaklah dia disembah oleh seluruh ciptaannya yang percaya kepadanya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan berkata, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan menolong hidup kita bersama. Karena itu, mari berkata, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk mengisi bejana hidup kami. Biarlah Engkau memuaskan hati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa agar Tuhan sendiri akan memberikan pencerahan bagi kami. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah hidup sebagai anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang lahir bertumbuh dalam keluarga. Setelah dia besar, dia akan memiliki persepsi tertentu terhadap orang tuanya. Persepsinya negatif atau positif, sangat bergantung terhadap kesan-kesan yang dia terima selama ia hidup bersama dengan orang tuanya. Persepsinya tentang orang tuanya akan mempengaruhi atau
akan menentukan sikap terhadap orang tuanya. Seorang anak yang lahir di sebuah keluarga yang disiplin dan tegas terhadap peraturan-peraturan yang berlaku akan mempengaruhi sikapnya terhadap orang tuanya. Jika ia sedang di luar rumah, dia tahu jam berapa dia akan kembali ke rumah karena dia sangat mengerti dengan aturan-aturan yang ada di dalam keluarganya. Sebuah sikap telah terbentuk di dalam hidupnya. Dia bersikap demikian oleh karena dia telah memiliki persepsi tentang orang tuanya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kita orang percaya adalah anak-anak Tuhan. Status yang ia berikan sebagai anak ketika kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu bagaimana persepsi kita tentang Tuhan? Bagaimana pandangan kita tentang Tuhan? Apa yang kita tahu dan kita mengerti tentang Allah Bapa kita? Apa yang kita mengerti? Apa yang kita sadari tentang Allah kita, tentang Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan? Doa Daud menuntun kita untuk berjumpa dengan ada dua kebenaran yang dapat kita peroleh sebagai seorang anak Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai seorang anak Tuhan? Yang pertama, anak Tuhan harus mengetahui tentang sifat-sifat Tuhannya. Yang kedua, seorang anak Tuhan harus mempunyai atau memiliki kerinduan untuk membangun intimasi atau kedekatan hubungan dengan Tuhannya. Sebagai seorang anak Tuhan, yang pertama harus kita ketahui ialah mengetahui dan menyadari tentang sifat-sifat Tuhan Allah kita. Dengan mengerti, dengan menyadari akan sifat-sifat Tuhan Allah, maka itu sangat menolong kita untuk berpikir secara baik dan juga bertindak secara benar. Apa saja sifat-sifat Tuhan yang terdapat di dalam bacaan kita hari ini? Ternyata sifat-sifat Tuhan yang perlu kita ketahui berdasarkan firman Tuhan ini ialah pertama, bahwa Tuhan itu maha tahu. Yang kedua, Tuhan itu maha hadir. Dan yang ketiga, Tuhan itu maha kuasa. Mari kita lihat yang pertama, Tuhan maha tahu. Di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui ketika aku duduk dan berdiri. Tuhan, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan, Engkau memeriksa hatiku ketika aku berjalan dan berbaring. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Daud mengungkapkan ini di dalam doa kepada Tuhan, memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, dia tidak hanya sekedar mengerti bahwa Tuhan itu ada, tetapi di dalamnya ada satu kebenaran bahwa dia memiliki relasi dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan dan dia mengakui akan kemahatauan Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan, memiliki kesadaran akan kemahatauan Tuhan akan menolong kita untuk dapat bertindak dengan benar. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu maha hadir. Di dalam ayat 7 sampai dengan yang ke-12, firman Tuhan berkata, ke langit, kemanapun aku akan pergi, di situ aku ada. Di dalam ayat 7 sampai dengan 12, di situ kita temukan Daud mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menghindarkan diri dari kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Bahwa kemana dia pergi, Tuhan itu ada di sana. Kemana dia pergi, Tuhan ada di sana. Ia berkata, kalau aku ke langit, Tuhan ada di sana. Bahkan kalau aku ke dunia orang mati sekalipun, Tuhan itu ada di sana. Dan ke ujung laut, Tuhan ada di sana. Tuhan ada.
Tuhan Maha Hadir. Daud hendak menyampaikan bahwa setiap langkah hidupnya, dimanapun dia berada, di dalam aktivitas apapun, apakah itu baik, apakah itu negatif, baik dan buruk, dia ada di mana Tuhan itu ada. Jika kita menerjemahkan Tuhan Maha Hadir yang dimaksudkan oleh Daud di sini, artinya di dalam setiap kegiatan apapun yang dia lakukan, di mana dia pergi kemana, dia pergi ke sana, melakukan apa saja, dia ada di mana Tuhan itu ada di situ. Inilah sebuah kesadaran tentang kemahahadiran Tuhan dalam setiap kegiatan anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Kemunculan ungkapan ini bukan hal yang muncul tiba-tiba. Ungkapan Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan menyelidiki hati, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti pikiran, Tuhan memeriksa, Tuhan ada di langit, Tuhan ada di sana, di dunia orang mati pun Tuhan ada. Bahwa kemunculan ungkapan-ungkapan seperti ini bukan hal yang lahir tanpa alasan. Ungkapan-ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang lahir dari pengalaman iman Daud sebagai seorang anak Tuhan. Daud itu berhasil, dia hebat dalam hal peperangan. Dia mengalahkan musuh-musuh Israel secara militer, dia hebat, dia kuat. Tapi Daud juga adalah seorang manusia yang mempunyai kelemahan. Daud juga adalah seorang manusia yang mempunyai sisi gelap. Daud juga adalah seorang manusia yang mempunyai kelemahan. Kita ingat betul tentang kejatuhan Daud yang sangat memalukan. Dia berzina dengan Batseba, istri dari panglima perangnya sendiri. Dan kemudian dia membuat strategi untuk menghilangkan, menutup aibnya. Ini sebuah ciri kehidupan orang yang ingin menutup dosanya, ingin menutup aibnya. Tapi ternyata Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan untuk melayani Daud secara pribadi. Dan akhirnya dia begitu kaget. Dia terperangah dan tunduk dan bertobat. Mengakui bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Jadi ungkapan Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir adalah pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, pengalaman imannya bersama dengan Tuhan sebagai seorang manusia yang punya kekuatan, tetapi dia juga memiliki kelemahan. Dia berusaha untuk menutupi kelemahannya, menutupi dosanya, tetapi Tuhan tahu Daud dilayani. Dia berusaha untuk menutup, tetapi Tuhan membukakan itu. Dan dia mengakui itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman Daud sebagai seorang anak Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir akan menolong kita. Bagaimana kita harus, bagaimana sikap kita ketika kita berada di dalam dosa. Bagaimana perasaan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita ketika kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan Tuhan Maha Hadir pada saat kita sedang berada di dalam dosa. Menyadari kemahatahuan Tuhan, menyadari kemahahadiran Tuhan, menolong kita untuk kembali kepada Tuhan kalau kita telah gagal. Kemudian yang berikut, dalam doa Daud kita juga jumpai dia mengatakan bahwa sifat Tuhan yang berikut, sifat Tuhan yang ketiga itu ialah Tuhan Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13 dan selanjutnya, di situ dikatakan dalam ayat 13 sampai dengan yang ke-22 tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Sifat Tuhan yang ketiga itu adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu nampak di dalam ungkapan Daud bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan engkau mengetahui selagi aku
bakal anak. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan engkau mengetahui selagi aku bakal anak. Tuhan Maha Kuasa. Ayat ini berbicara tentang kejadian seorang anak manusia yang tersembunyi, yang ada di dalam kandungan ibu. Daud menyadari akan hal itu, bahwa Tuhan Allah berkuasa. Daud menyadari bahwa kejadian ini adalah dahsyat dan ajaib, bahwa kelahiran seorang anak manusia itu oleh karena kemahakuasaan Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat melakukan. Kesadaran ini menuntun kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kaitannya dengan Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Mengapa Tuhan tahu siapa kita? Mengapa Tuhan Maha Hadir dan hadir dalam setiap kehidupan kita? Karena Dialah yang menjadikan kita. Dia yang menciptakan kita. Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Maka Dia harus memang berotoritas dalam hidup kita. Hidup kita itu adalah punya Dia. Hidup kita adalah miliknya. Mari kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita harus tunduk dan sujud kepada Tuhan, bahwa Tuhan, terima kasih Kau menciptakan aku, dan sesungguhnya hidupku ini adalah milik-Mu. Maka seluruh eksistensi hidupku, seluruh bidang-bidang kehidupanku, Engkau tahu, Engkau hadir, karena Engkau adalah penciptaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita harus mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan Allah kita. Kita telah mengetahui bahwa Tuhan Allah kita itu memiliki sifat yang maha tahu, dan yang kedua maha hadir dan maha kuasa. Dia maha tahu, artinya Dia tahu dan mengerti segala kehidupan kita. Dia maha hadir, Dia ada di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Ia ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu maha kuasa. Kita mengerti bahwa kejadian hidup kita itulah kejadian yang ajaib. Kejadian hidup kita adalah hal yang ajaib yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang melahirkan kita. Dia sebagai pencipta, kita adalah sebagai ciptaan. Dan Dialah yang memiliki hidup kita. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Maka pada poin yang terakhir, bagaimana sikap seorang anak Tuhan? Atau yang terakhir itu ialah seorang anak Tuhan harus memiliki kerinduan untuk membangun intimasi atau kedekatan relasi dengan Tuhannya. Firman Tuhan dalam ayat 23-24 ada dua kalimat yang penting yang bisa kita angkat, yang disampaikan dalam bentuk doa oleh Daud. Setelah dia mengerti tentang kemahatahuan Tuhan, setelah dia mengerti tentang kemahahadiran Tuhan, dan setelah dia mengerti tentang kemahakuasaan Tuhan, maka pada bagian terakhir dari Mazmur ini ditutup dengan doa. Dia berdoa, "Selidikilah aku ya Tuhan, apakah jalanku serong? Selidiki aku ya Tuhan, apakah jalanku serong?" Sikap sebagai seorang anak Tuhan ialah rindu terus-menerus membangun kedekatan relasi dengan Tuhannya. Kalimat "selidiki aku ya Tuhan" adalah sikap terbuka kepada Tuhan, sikap terbuka kepada Tuhan, sikap terbuka seorang anak Tuhan kepada Tuhannya untuk diselidiki, untuk diperiksa.
Oleh karena Daud dalam pengalaman rohaninya, dia sadar bahwa dia pernah gagal. Dia berupaya untuk melarikan diri, dia berupaya untuk menutupi aibnya. Tetapi kemudian dia mengalami perubahan dan pertobatan yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam doa ini dia mengungkapkan pengalaman ini. Dan dia berseru supaya Tuhan selidiki hatinya. Jangan-jangan ada dosa yang tersembunyi yang dia tidak mengerti. Jangan-jangan ada kebobrokan yang masih terus melekat di dalam hidupnya. Selidiki aku ya Tuhan, menunjukkan sikap ketidakmampuan, sikap kelemahan sebagai seorang manusia yang membutuhkan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Seorang anak Tuhan yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan, meminta diselidiki oleh Tuhan adalah cara untuk membangun dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Doa yang kedua dari Daud ialah, Tuhan, apakah jalanku serong? Dia minta supaya Tuhan melihat jalan-jalan hiduplah. Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan memperhatikan langkah-langkahnya. Mengapa jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ada sesuatu yang buruk di dalam hati, maka hal itu juga akan mempengaruhi seluruh tindakannya yang bisa salah. Jika ada hal yang buruk di dalam hati, akan mempengaruhi tindakan-tindakan kehidupan. Jika ada hal yang buruk atau dosa di dalam hati, maka akan mempengaruhi tindakannya. Oleh karena itu Daud berkata, Tuhan, tolong lihat, jangan sampai jalanku serong. Selidiki aku ya Tuhan, apakah jalanku serong? Adalah sikap untuk buka kepada Tuhan. Jangan-jangan sampai kita ada di dalam jurang yang jauh di dalam dosa. Sikap doa selidiki aku ya Tuhan adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sikap terbuka kepada Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan yang suci ini. Mari sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan, mari kita memiliki sikap yang suci ini. Doa kepada Tuhan, selidiki akulah ya Tuhan. Periksa apakah jalanku serong. Pemahaman kita tentang Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan, menentukan kerohanian kita. Apa sikap kita ketika kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu pada saat kita sedang berdosa? Apakah sikap kita ketika kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Hadir dalam hidup kita? Mari kita memiliki sikap. Tema kita hari ini, hidup sebagai anak Tuhan. Mari kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Kita mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan. Ia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, dan Dia Maha Kuasa. Dan marilah kita memiliki sikap yang mulia, mempunyai kerinduan, membangun intimasi atau kedekatan dengan Tuhan kita, dengan cara berdoa, meminta Tuhan menyelidiki hati dan memeriksa jalan kita, apakah kita serong. Marilah kita memiliki sikap, hendaklah kita memiliki sikap terbuka kepada Tuhan dengan berdoa, ya Tuhan selidiki hidupku, Tuhan selidiki hatiku, apakah jalanku serong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengajar dan menerjemahkannya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, pujian syukur kami haturkan padamu, karena berkat firman Tuhan telah menguatkan kami.
Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini juga kami mau memberikan persembahan kepadamu yang berasal daripadamu sajalah. Untuk itu mari Tuhan kiranya Engkau menguduskan dan memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami hendak berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami banyak persoalan hidup. Kami mohon penyertaan-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang susah, berikanlah kekuatan bagi mereka yang lemah iman. Tuhan, penuhilah segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studi, agar Tuhan juga menyertai, Engkau menuntun dan menolong mereka sampai kepada sekolah yang tepat sesuai dengan kemampuan intelektual mereka. Kami berdoa agar orang tua juga dimampukan oleh Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatu berhubungan dengan sekolah anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.